Setiap negara di dunia ini pasti memiliki tentara atau pasukan militer untuk melindungi kedaulatannya. Para pasukan tersebut dilatih sedemikian rupa untuk mempunyai keahlian yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Selain keahlian yang dimiliki oleh pasukan militer, ada beberapa senjata yang digunakan untuk menunjang keahlian tersebut. Dari sekian banyak senjata yang digunakan, ada beberapa senjata yang diyakini merupakan senjata paling kuat dan berbahaya yang ada di dunia kemiliteran. Berikut daftar senjata paling kuat dalam dunia militer. Bell V-280 Valor. Bell V-280 Valor adalah pesawat tiltrotor yang dikembangkan oleh Bell dan Lockheed Martin untuk program masa depan vertikal Angkatan Darat Amerika Serikat. Pesawat ini secara resmi diluncurkan di Forum Profesional dan Eksposisi Tahunan Asosiasi Penerbangan Amerika pada tahun 2013 di Fort Worth, Texas. Pesawat V-280 melakukan penerbangan pertamanya pada 18 Desember 2017 di Amarillo, Texas. Pada 5 Juni 2013, Bell Helicopter mengumumkan bahwa desain Valor V-280 telah dipilih oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk fase Joint Multirole Teknologi Demonstrator. Pada 2 Oktober 2013, Angkatan Darat Amerika Serikat memberikan perjanjian investasi teknologi kepada Bell untuk pesawat tiltrotor Valor V-280 di bawah program Joint Multirole tersebut. Dan pada Juni 2015, subkontraktor Bell Spirit Aerosystem mulai merakit pesawat komposit untuk prototipe V-280 Valor pertama yang dikirim pada September 2015. Secara total, desain dan pembuatan badan pesawat tersebut selesai hanya dalam waktu 22 bulan. Meskipun pesawat V-280 pada awalnya direncanakan untuk program demonstrasi GMR, namun pihak Bell tidak melihat banyak perbedaan dari kedua hal tersebut. Mission Master. Mission Master adalah kendaraan darat tak berawak yang bertujuan untuk membantu pasukan dalam membawa barang bawaan mereka ketika misi terselesaikan. Kendaraan ini juga dapat dipergunakan untuk membawa pasukan yang terluka akibat pertempuran. Mission Master dapat dipergunakan baik dalam kondisi berair maupun medan berbatu. Kemampuan amfibi yang dimiliki kendaraan tersebut walaupun dengan beban seberat 300 kg. Selain itu, sensor-sensor yang berada di samping kendaraan mencangkup kamera depan dan belakang serta sistem optronik 360 derajat dan komputer onboardnya memungkinkan Mission Master untuk beroperasi di lingkungan yang ditolak GPS. Mission Master saat ini dilengkapi dengan baterai lithium sehingga mampu beroperasi terus-menerus selama 8 jam dengan kecepatan 30 km per jam dan membawa muatan dengan berat maksimum 600 kg. Namun semua itu tergantung pada jenis misi yang dijalani. Dalam keadaan tertentu, Mission Master dapat beroperasi hingga 72 jam. Selain itu, varian dari Mission Master yang pertama dilengkapi dengan turret Field Ranger yang dipersenjatai dengan 2 peluncur roket 70 mm 6 tabung. Hal tersebut memungkinkan kendaraan dapat meluncurkan roket balistik pada jarak maksimum. Varian Mission Master yang kedua dilengkapi dengan tiang teleskopik di mana paket sensor dipasang di atasnya, termasuk kamera thermal dengan sensor berpendingin. Mission Master juga dilengkapi dengan pengintai laser dengan kemampuan jarak hingga 10 km. Dalam konfigurasi ini, sistem manajemen daya sangat penting untuk memastikan daya tahan maksimum, menyeimbangkan kebutuhan daya sistem mobilitas dan pengawasan pada Mission Master. Senjata LAWS. Laser Weapon System atau LAWS adalah senjata laser yang dikembangkan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. Senjata tersebut dipasang pada kapal USS Sponge untuk pengujian lapangan pada tahun 2014. Angkatan Laut Amerika menghabiskan sekitar $40 juta selama 6 tahun terakhir untuk penelitian, pengembangan, dan pengujian senjata laser tersebut. Pada bulan Desember tahun 2014, Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan bahwa sistem LAWS bekerja dengan sempurna terhadap ancaman asimetris kelas bawah, dan senjata tersebut digunakan sebagai senjata pertahanan. Senjata ini dikhususkan untuk menghancurkan kapal selam cepat, drone, pesawat berawak, dan rudal jelajah anti kapal. Pada akhir Agustus 2014, senjata tersebut dikerahkan ke Teluk Persia dengan armada ke-5 Amerika Serikat. Pengerahan ini bertujuan untuk menguji kelayakan senjata laser di lingkungan yang memiliki cuaca panas, kelembapan, debu, dan air garam, dan untuk melihat berapa banyak daya yang digunakan pada senjata tersebut. Senjata Thor M2DT. Rusia telah mengerahkan sistem pertahanan rudal mobile baru yang bernama Thor M2DT dan menyerahkannya kepada unit-unit di lembah Pechenga dekat perbatasan Norwegia. Thor M2DT adalah varian dari sistem Thor atau SA-15 Gauntlet yang pertama kali diperkenalkan pada akhir tahun 1980-an. Sistem pertahanan rudal ini digerakkan oleh DT-30PM, sebuah kendaraan yang difungsikan untuk segala medan. Menurut militer Moskow, sistem pertahanan rudal tersebut mampu mendeteksi lebih dari 40 target di udara, melacak dan menghantam hingga 4 target secara bersamaan pada jarak 12 km dan pada ketinggian hingga 10 km.
Lembah Pechenga terletak di semenanjung Kola di sepanjang perbatasan dengan Norwegia dan Finlandia. Jarak dari pangkalan militer lokal ke Norwegia adalah sekitar 10 km. Menurut Armada Utara Militer Rusia, tujuan penyebaran sistem pertahanan rudal Thor M2DT adalah untuk mengamankan kontrol dan pertahanan ruang udara di Rusia. Ini bukan satu-satunya sistem pertahanan rudal baru yang dikerahkan di perbatasan Rusia dan Norwegia. Pada bulan Juli lalu, sistem rudal BAL dikerahkan oleh NATO dan dinamai SSC-6 atau Sennaik yang telah dipindahkan dari lokasi penempatan permanennya ke semenanjung Sredny di pantai Laut Barents. Sistem BAL dirancang untuk menargetkan kapal permukaan, tetapi juga dapat diterapkan terhadap target darat. Rudal Thor juga merupakan sistem pertahanan udara pertama di dunia yang dirancang untuk menembakkan senjata dalam kondisi cuaca buruk dan khususnya digunakan di wilayah Arktik yang memiliki suhu hingga minus 50 derajat Celcius. Senjata TOW BGM-71. TOW BGM-71 adalah rudal anti-tank yang dimiliki oleh tentara Amerika Serikat. Senjata ini awalnya dirancang oleh Hughes Aircraft pada tahun 1960-an dan senjata saat ini. Senjata tersebut diproduksi oleh Raytheon. Senjata ini menggunakan rudal yang jauh lebih kecil seperti rudal SS-10 dan ENTAC. TOW BGM-71 menawarkan sekitar 2 kali kisaran efektif, hulu ledak yang lebih kuat dan sistem panduan semi-otomatis yang sangat baik yang juga dapat dilengkapi dengan kamera inframerah untuk penggunaannya pada malam hari. Senjata tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk, misalnya dibawa secara manual dan dipasang di kendaraan, serta dapat ditempatkan pada helikopter. Senjata TOW dilengkapi dengan 3 tombol yaitu BGM yang ditetapkan oleh militer Amerika Serikat, tombol B untuk lingkungan peluncuran berganda, G untuk serangan permukaan, dan M untuk peluru kendali. Senjata rudal ini biasa digunakan oleh beberapa infanteri, namun bobotnya terlalu berat jika harus dibawa menggunakan tangan. Oleh sebab itu, senjata tersebut dipasangkan pada sejumlah kendaraan, salah satunya adalah kendaraan jeep tempur. Senjata tersebut saat ini sedang ditingkatkan untuk menyertakan optik thermal, sehingga memungkinkan senjata ini dapat dipergunakan dalam kondisi malam dan telah disesuaikan dalam bobotnya. Senjata Railgun. Railgun adalah senjata yang menggunakan gaya elektromagnetik untuk meluncurkan proyektil berkecepatan tinggi dengan menggunakan armatur geser di sepanjang rel konduktif. Proyektil pada senjata tersebut biasanya tidak mengandung bahan peledak, melainkan mengandalkan kecepatan tinggi dan energi kinetik untuk menimbulkan kerusakan pada target yang dituju. Pada tahun 2010, Angkatan Laut Amerika Serikat menguji railgun berukuran kompak yang dirancang oleh BAE System. Railgun meluncurkan proyektil dengan kecepatan rata-rata mencapai 2.400 meter per detik dengan energi kinetik sebesar 18,4 megajoule. Hal tersebut merupakan kecepatan hypersonik yang pernah ada. Mereka memberi proyek tersebut dengan moto velocitas eradico atau dalam bahasa sehari-hari disebut speed kills. Railgun dalam bentuknya yang paling sederhana berbeda dari motor listrik tradisional lainnya karena senjata tersebut dibuat dari belitan medan tambahan atau magnet permanen. Konfigurasi dasar ini dibentuk oleh satu loop arus dan karenanya memerlukan arus yang cukup tinggi. Arus tersebut diperlukan untuk menghasilkan akselerasi yang cukup pada senjata tersebut. Varian yang relatif umum dari konfigurasi ini adalah railgun augmented, di mana arus penggerak disalurkan melalui pasangan konduktor paralel tambahan, diatur untuk menambah medan magnet yang dialami oleh armatur yang bergerak. Pengaturan ini mengurangi arus yang diperlukan untuk akselerasi yang diberikan. Beberapa railgun juga menggunakan magnet neodymium yang kuat, sehingga medan dapat tegak lurus terhadap aliran arus untuk meningkatkan gaya pada proyektil.